Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Akhir bulan Februari 2022 ini dunia dihebohkan dengan serangan yang dilakukan oleh negara Rusia ke negara Ukraina. Banyak yang beropini bahwa serangan tersebut akan menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Wah, semoga hal itu tidak terjadi ya. Apalagi negara Rusia dan negara Ukraina itu dulu sama-sama anggota Uni Soviet. Buat kalian yang masih bingung apa hubungannya Rusia, Ukraina, dan Uni Soviet, ini dia sejarah terbentuknya dan bubarnya Uni Soviet. Sebelum lanjut jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang manis, siapin pastel bihun, es kulkul, nasi lengko, dan kita mulai intro. Terjadilah perang dingin antara dua kubu, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur dikomandoi oleh Uni Soviet. Blok barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur menganut paham komunis dan sosialis. Kedua blok tersebut saling menyebarkan ideologi masing-masing dan berebut pengaruh negara lain selama perang dingin terjadi. Dengan kata lain, blok timur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok negara-negara sosialis dan komunis di Eropa Tengah, Eropa Timur, Asia Timur, serta Asia Tengah. Negara-negara ini dipimpin oleh Uni Soviet. Terbentuknya blok timur tak lepas dari usainya Perang Dunia II, di mana Uni Soviet menancapkan pengaruhnya di bekas-bekas jajahan Nazi Jerman. Pada awal terbentuknya ada 8 negara yang menjadi anggota blok timur, yaitu Uni Soviet, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan Albania. Selain itu ada juga sekutu Uni Soviet di Asia seperti Mongolia, Kuba, Vietnam, Laos, Kamboja, Cina, dan Korea Utara juga sering disebut sebagai negara blok timur. Sedangkan blok barat sendiri adalah koalisi negara-negara yang bersekutu dengan Amerika dan kebanyakan berada di Eropa Barat dan Amerika Utara untuk mengkoordinasikan pertahanan militer terhadap kemungkinan agresi Uni Soviet. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika membentuk NATO pada tahun 1949. NATO sendiri adalah North Atlantic Treaty Organization yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Bagi blok barat, NATO adalah organisasi atau lembaga pertahanan bersama. Artinya setiap serangan yang mengarah ke anggota NATO dianggap sebagai serangan seluruh negara anggota NATO tersebut. Sekarang kita bahas sejarah Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara sosialis yang pernah ada di antara tahun 1922 sampai 1992 di antara benua Eropa dan juga Asia. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis sampai tahun 1990. Terbentuknya Uni Soviet bermula dari Nikola II, seorang penguasa asal Rusia yang diminta untuk mengundurkan diri pada Maret tahun 1917 dalam revolusi Rusia karena adanya polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Setelah itu pemerintah Rusia sementara pun mengambil alih sebelum akhirnya digulingkan oleh kaum Bolshevik melalui revolusi Oktober pada tanggal 7 November tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Sedangkan Uni Soviet sendiri secara resmi berdiri pada bulan Desember tahun 1922 dan masih dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kejayaan Uni Soviet terjadi dalam beberapa era sebelum akhirnya dibubarkan. Ini dia penjelasannya. Yang pertama, era Stalin. Sejak tahun 1921, Vladimir Lenin menderita penyakit parah seperti hiperakusis, insomnia, hingga stroke. Akibat sakitnya tersebut, beliau pun wafat pada tahun 1924 dan posisinya digantikan oleh Joseph Stalin. Masa kepemimpinannya ini banyak mengakibatkan rakyatnya
mati kelaparan, dibuang ke kamp-kamp di Siberia, bahkan ditembak mati oleh aparat pemerintah. Stalin juga membunuh banyak orang yang ia anggap sebagai pembangkang, termasuk golongan militer. Pada tahun 1939, Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Nazi Jerman yang membuka jalan kepada Uni Soviet untuk menguasai bagian timur seperti Polandia, negara-negara Baltik, dan Bessarabia. Namun isi fakta tersebut justru dikhianati oleh pihak Nazi Jerman dengan melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan, Nazi berhasil dibekuk oleh tentara merah atau petani Uni Soviet dan akhirnya berhasil mengusir mereka dari Eropa Timur. Daerah-daerah yang dulunya dikuasai oleh Nazi kini direbut oleh Uni Soviet. Semenjak itu, Uni Soviet pun mengubah strategi pendudukannya di Eropa Timur dari militer ke dominasi politik. Yang kedua, era Khrushchev. Setelah Joseph Stalin wafat pada tahun 1953, Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev. Beliau mengubah kebijakan Stalin yang terbilang kejam melalui proses destalinisasi dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat. Kendati demikian, konfrontasi dengan negara barat tetap ada. Pada masa inilah terjadi perlombaan angkasa dan senjata nuklir. Nikita turun dari jabatannya dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Kepala Negara Uni Soviet pada tahun 1964 setelah krisis rudal Kuba yang memicu terjadinya perang nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kita lanjut yang ketiga, era Brezhnev. Setelah Nikita lengser, Uni Soviet dipimpin oleh Leonid Brezhnev. Pada masa ini, Leonid memulai politik detente yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara barat. Meskipun demikian, Leonid tetap menyebarkan pengaruhnya terhadap pendukung salah satu pihak pro-komunisme, sosialisme, atau anti-barat dalam konflik global dan perang saudara. Era Brezhnev ini juga dikenal sebagai masa stagnasi di mana birokrasi Soviet yang kaku saat itu telah menghalangi inovasi dan pembaruan politik, ekonomi, dan teknologi. Kebijakan detente berakhir pada tahun 1980 saat terjadi perpecahan perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan. Yang keempat, era Gorbachev. Pada masa ini, Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal Uni Soviet pada bulan Maret tahun 1985. Mikhail memperkenalkan glasnost atau keterbukaan politik, restrukturisasi ekonomi, serta percepatan pembangunan ekonomi. Glasnost memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat bagi siapa saja. Tujuan utama dari glasnost sendiri adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya. Pada bulan Januari tahun 1987, Mikhail menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi seperti pemilu. Uni Soviet menjadi negara pertama yang menerapkan sistem ekonomi terencana di mana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Kondisi ekonomi Uni Soviet terus bertumbuh hingga pertengahan tahun 1980-an. Selama periode tahun 1950-an sampai 1960-an, pertumbuhan ekonominya juga lumayan tinggi. Namun sayangnya setelah tahun 1970, pertumbuhan ekonomi Uni Soviet sebenarnya sudah mengalami stagnan meski masih terus bertumbuh secara positif. Pada tahun 1987, Mikhail pun mencoba memperbaiki dan mereformasi ekonomi melalui program miliknya yaitu Perestroika. Kebijakan ini untuk melonggarkan kendali negara atas perusahaan, tetapi tidak diikuti dengan insentif pasar sehingga terjadi penurunan drastis pada hasil produksi. Perekonomian Uni Soviet pun mengalami kolaps setelah terpengaruh dari berkurangnya nilai ekspor minyak pada tahun 1980-an. Sampai akhirnya Uni Soviet mengalami kemerosotan perekonomian pada tahun 1980. Uni Soviet pun mulai mengalami keruntuhan.
Memburuknya kondisi ekonomi saat itu memberikan dampak negatif pada seluruh aspek kehidupan dari Uni Soviet. Kebijakan perestroika yang dianggap sebagai memperbaiki kondisi ekonomi justru menjadi salah satu hal yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Kebijakan ini menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal terhadap sistem komunisme di Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, pada tahun 1991, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri. Uni Soviet resmi dibubarkan pada 25 Desember tahun 1991, ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet. Baiklah, itulah tadi sejarah terbentuknya dan bubarnya Uni Soviet. Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republic atau USSR bubar pada tahun 1991. Dahulu Uni Soviet merupakan gabungan Eropa Timur dan Asia. Semasa masih berdiri, wilayah Uni Soviet membentang dari Laut Baltik dan Laut Hitam ke Samudra Pasifik. Dengan luas 22,4 juta kilometer persegi, Uni Soviet pernah menjadi negara terbesar di planet Bumi. Luas tersebut mencakup 11 zona waktu dan tanahnya terdiri dari gurun, tundra, pegunungan, sungai-sungai terpanjang di dunia. Mata pencaharian Uni Soviet bersumber dari hasil pertanian, pertambangan, dan industri. Pada tahun-tahun terakhirnya, Uni Soviet terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet yang akhirnya memerdekakan diri. Mereka adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, dan tentu saja Rusia. Selesai. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru Wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!